Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to Ma'am Ois Oktaena YouTube channel. Today's lesson we're gonna talk about present perfect tense. Well, last meeting you have learned about the use of simple past, penggunaan simple past. Kamu gunakan simple past untuk kalimat atau kegiatan yang terjadi di masa lampau. Now, let's come to present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut sampai sekarang. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata yang biasa dipakai adalah kata sudah, pernah, telah. Well, tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengalaman atau perubahan yang melibatkan sebuah tempat. Rumus yang kita pakai dalam present perfect tense adalah subjek ditambah have atau has ditambah verb ketiga ditambah objek. Auxiliary have digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedang bisa juga untuk plural noun boys, contohnya boys, man. Untuk compound subject dengan kata hubung and, contohnya you and I, Tom and Jack. Sedangkan auxiliary has digunakan untuk singular subject seperti third person singular pronoun. Contohnya subjeknya adalah he, she, it. Singular noun contohnya Tony, Tika, man. Oke, lalu verb kata kerja yang dipakai adalah bentuk ketiga. Sebelumnya di materi simple past tense, Men sudah menjelaskan dua macam bentuk kata kerja, yaitu kata kerja regular verbs dan kata kerja irregular verbs. Regular kata kerja beraturan biasanya berakhiran dengan ed di belakangnya. Sedangkan irregular tidak beraturan. Bentuk pertama, kedua, dan ketiganya kadang berbeda. Oke, mari kita lihat dulu bentuk kata kerja regular verbs atau yang beraturan. Contohnya, bentuk pertamanya adalah need, membutuhkan. Bentuk keduanya needed. Bentuk ketiganya needed. Bentuk pertama want, bentuk kedua wanted, ketiganya wanted. Play, played, played. Stop, stopped, stopped. Listen, listened, listened. Ini adalah contoh dalam bentuk kata kerja regular verbs. Sedangkan irregular verbs, contohnya kata kerja pertamanya see, melihat. Yang keduanya saw, ketiganya seen. Kalau kamu mau gampang hafalnya, kamu baca aja kayak gini. See, saw, seen. Bentuk pertamanya eat, keduanya ate, ketiganya eaten. Untuk kata makan. Memberi, give, gave, given. Take, mengambil, took, taken. Drink, drank, drunk. Sing, sang, sang. Buy, bought, bought. Think, talk, talk. Dan banyak lagi bentuk irregular verbs yang lainnya. Dalam tense simple past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Sedangkan dalam present perfect tense, yang digunakan adalah kata kerja bentuk ketiga. Let's see penggunaan rumus present perfect tense dalam kalimat positif. Kamu pakai subjek ditambah have atau has ditambah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, they have lived in Jakarta for a long time. Mereka telah tinggal di Jakarta
untuk waktu yang lama. Sedangkan rumus dalam kalimat negatif, subjek tadi ditambah dengan have atau has ditambah not dan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, he has not learned English for 1 year. Dia belum belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Have not bisa disingkat menjadi haven't, sedangkan has not bisa disingkat menjadi hasn't. Oke, lanjut dengan kalimat tanya atau interrogatif. Yang have dan has tadi kita letakkan di depan bahasa Indonesianya. Pernahkah? Sudahkah? Setelah have dan has kita gunakan subjek ditambah kata kerja bentuk ketiga dan jangan lupa tanda tanya. Contohnya, have they lived in Jakarta for a long time? Have you ever been to Bali? Pernahkah kamu ke Bali sebelumnya? Has he learned English for 1 year? Sudahkah dia belajar bahasa Inggris selama 1 tahun? Berikut adalah beberapa verbs atau kata keterangan yang biasa digunakan dalam present perfect tense. Kamu bisa mengekspresikannya dalam kata yet, already, just, ever, never. Dan ketika kita berbicara dengan tindakan-tindakan yang belum selesai atau sebuah situasi tertentu, maka kita bisa menggunakan for dan since. Oke, bagaimana sih mengidentifikasi sebuah kondisi bahwa sebuah kalimat memiliki bentuk present perfect tense? Atau kapan saat yang tepat menggunakan tense present perfect ini? Kamu bisa melihat ciri-cirinya dengan contoh keterangan waktu alias time expression berikut ini. Kamu bisa menggunakan already, just, baru saja, recently atau lately, dan ever, serta yet. Belum ya, yet kamu pakai untuk kata belum. Kalau kamu pakai kata for, kamu harus tambahkan dengan keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Contohnya selama 5 menit, for 5 minutes. Kalau kamu memakai kata since, kamu harus tambahkan dengan keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan tersebut dimulai. Contohnya, semenjak tahun 2021. Kamu gunakanlah since 2021. Oke, contohnya saya sudah tinggal di sini semenjak tahun 2021. I have lived here since 2021. Contoh penggunaan for, I have driven this car for 1 hour. Saya telah mengendarai mobil ini selama 1 jam. Mari kita lihat contoh penggunaan present perfect tense yang membicarakan pengalaman. Contohnya, I think I have seen that movie before. Menurut saya sudah pernah nonton film ini sebelumnya. Atau contoh yang lain, I have been to Bali 3 times. Have you ever been there? Saya sudah pernah ke Bali 3 kali. Pernahkah kamu ke sana? Contoh penggunaan present perfect tense untuk sebuah perubahan. You have grown since the last time I saw you. Kamu telah tambah besar semenjak terakhir kali saya melihatmu. Contoh penggunaan present perfect tense dalam pencapaian atau hasil. Contohnya, our son has learned how to read. Anak kita telah belajar cara membaca. Lalu contoh dalam aktivitas yang belum diselesaikan. Contohnya, James has not finished his homework yet. Si James belum menyelesaikan
tugasnya atau PR-nya. Bisa juga present perfect digunakan dalam beberapa aktivitas yang terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Contohnya, the army has attacked that city 5 times. Tentara tersebut telah menyerang kota tersebut sebanyak 5 kali. Well, students, that's my explanation about present perfect tense. Itu. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dengan baik. Don't forget untuk memencet tombol like dan subscribe di bawah ini ya. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.